Shalom, para pecinta Allah yang penuh sukacita. Adakah di antara kita saat ini yang tidak butuh uang? Tentu saja tidak ada. Kita semua membutuhkan uang untuk beraneka ragam pemenuhan kebutuhan harian. Namun, berurusan dengan uang itu bukanlah hal yang mudah. Mereka yang menjadi bendahara atau ekonom adalah mereka yang harus benar-benar bertanggung jawab dalam pekerjaannya itu. Betapa tidak, uang itu mempunyai pengaruh yang amat luar biasa dalam hidup ini. Apalagi di zaman sekarang ini, uang bisa membuat orang mendapatkan segala sesuatu yang ia inginkan dengan mudahnya. Maka tidak heran, akhir-akhir ini kita sering mendengar banyak orang yang terjerat kasus hukum karena penyalahgunaan uang. Mereka mengambil uang yang bukan haknya, menggunakan uang itu untuk kepentingannya, dan lebih parahnya lagi, mereka memperkaya dirinya sendiri dan keluarganya dengan uang tersebut. Sungguh ironis. Tindakan demikian tentu tidak patut ditiru. Hari ini, permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Tuhan berbicara tentang bendahara yang tidak jujur dan diberhentikan oleh tuannya. Alasan pemberhentian sang bendahara oleh sang tuan karena ia dinilai tidak bisa bekerja dengan baik. Harapan sang Tuhan terhadap pengelolaan keuangan yang dimilikinya tidak tercapai. Si bendahara malah menghambur-hamburkan miliknya tersebut, sehingga ia patut dipecat. Di saat ia menghadapi keadaan demikian, si bendahara pun dengan cerdik mulai menggunakan akalnya. Ia sadar akan ketidakmampuannya mendapatkan pekerjaan lain kalau ia diberhentikan. Alhasil, ia memanggil beberapa orang yang berhutang kepada tuannya. Lalu, ia meminta mereka untuk membuat surat hutang yang baru dengan jumlah hutang yang tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Ia mengurangi semua jumlah hutang yang ada. Di satu pihak, tindakannya ini amat merugikan, bahkan terkesan aneh. Dikatakan aneh karena biasanya kalau ada utang yang belum dilunasi, orang yang berhutang itu akan dikenai sanksi atau penetapan bunga hutang, sehingga jumlah hutang makin bertambah. Tetapi si bendahara malah melakukan yang sebaliknya. Ia mengurangi jumlah hutang. Jelas amat janggal. Namun di sisi lain, bisa diartikan bahwa si bendahara itu sebenarnya ingin mencari selamat bagi dirinya. Maksudnya, orang-orang yang dikurangi jumlah hutangnya itu tentu akan memperhatikan dia kelak sebagai tanda terima kasih mereka kepadanya. Mereka akan merasa berhutang budi
kepada si bendahara. Sehingga bila mana di kemudian hari si bendahara itu membutuhkan bantuan, mereka tanpa segan akan bersedia membantunya. Berhadapan dengan kenyataan ini, sang tuan amat memuji tindakan bendahara itu. Ia memuji karena kecerdikannya, bukan karena ketidakjujurannya. Kecerdikan sudah semestinya perlu dikembangkan, namun tidak berlaku bagi ketidakjujuran. Ketidakjujuran perlu ditentang, dilawan sampai kapanpun. Para pecinta Allah yang berlimpah sukacita, sebagai pengikut Tuhan, kita dituntut untuk senantiasa hidup dalam kebaikan. Kita tidak dikehendaki untuk menjadi orang yang hidup dalam kegelapan. Namun, selama berada di dunia ini, kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi cerdik dalam hidup. Mengapa? Karena kita berada di dunia yang menuntut kecerdikan. Kita hanya bisa menaklukkan dunia kalau kita benar-benar cerdik memahami dunia ini. Misalnya, kita dituntut untuk menjadi kudus. Tetapi kadangkala kekudusan membuat orang tertentu berlaku terlalu baik dalam hidup dan akhirnya dimanfaatkan oleh anak-anak dunia yang benar-benar cerdik. Maka dari itu, kita mesti belajar untuk menjadi bijak dalam berbuat kebajikan. Jangan menjadi orang baik yang mudah diperalat. Tuhan memberi kita akal budi untuk menghadapi dunia ini. Maka, mari memanfaatkannya dengan baik agar kita bisa menjadi cerdik. Tuhan memberkati.